Halo guys, kembali sama Mimin. Seperti biasa, kali ini Mimin akan bahas film yang unik-unik. Kali ini Mimin akan bahas film thriller fiksi ilmiah yang berjudul Glass House tahun 2021. Film ini menceritakan kondisi di masa distopia, di mana bumi dilanda wabah misterius yang dapat menghapus ingatan manusia. Sebuah keluarga yang terdiri dari perempuan berhasil membuat tempat perlindungan hingga mereka kedatangan sosok pria misterius yang membuat mereka mengalami ketegangan. Oke guys, bagaimanakah kelanjutannya? Langsung aja genjot ke plotnya guys. Berlatar di dunia pasca apokaliptik, bumi dilanda wabah misterius yang bernama The Shard. Penyakit itu menyebar melalui udara, membuat siapapun yang terpapar akan kehilangan ingatan dan menjadi gila. Di tengah kehancuran ini, terdapat tempat perlindungan terakhir berupa rumah kaca yang telah dirancang sedemikian rupa untuk bertahan dari serangan maupun wabah. Rumah ini telah dikelilingi oleh tanaman untuk menyembunyikannya dari dunia luar, sekaligus untuk membersihkan udara. Penghuni tempat itu akan menembak siapapun yang berkeliaran di sekitar rumah kaca dari jarak jauh. Satu pria asing berhasil mereka bidik, lalu ketiga gadis bersaudara, yakni bernama B, Ivy dan si bungsu yakni Daisy berkumpul untuk mengambil mayat pria itu, dan tak lupa mereka menggunakan alat pelindung masker. Untuk pertama kalinya, Ivy menemukan foto di saku mayat itu, lalu dia bergegas menyimpannya. Sedangkan Daisy mulai membedahnya dan mengambil jeroannya, sebelum akhirnya mereka bertiga mengubur mayatnya, yang sekaligus mereka jadikan sebagai pupuk kompos tanaman. Di dalam rumah kaca, saudara laki-laki mereka, yakni Gabe, sedang menunggu mereka. Di sini terlihat bahwa Gabe mengidap gangguan mental, sehingga dia harus mendapatkan perawatan khusus dari ketiga saudara perempuannya itu. Malamnya Daisy menceritakan hari-harinya kepada ibunya, di mana kakaknya, yakni Evie, berhasil menembak pria yang telah terinfeksi, walaupun seharusnya pria itu dibidik oleh B. B pun menjelaskan bahwa mereka harus hati-hati ketika membidik, karena rekan mereka yang bernama Luka belum pulang sampai sekarang. Namun ibu berkata bahwa dia harus melakukan itu, karena orang-orang yang terinfeksi akan seperti hewan buas. Ucapan itu membuat Daisy penasaran, bertanya apakah hewan buas itu, dan apakah hewan-hewan itu masih hidup. Ibu menjawab bahwa tidak ada yang tersisa di luar tempat ini, yang ada hanyalah manusia terinfeksi yang akan membahayakan mereka. Setelah penjelasan itu, Daisy mengajak bermain game hingga membuat keluarga sangat bahagia. Esok paginya, Ivy meluangkan waktunya di ruang membacanya untuk menulis sesuatu. Nampak sebuah majalah usang yang memberitakan soal wabah, mulai dari virus MERS, COVID-19 sampai The Shard yang mereka hadapi sekarang. Suara lonceng terdengar, di mana ibu memanggil untuk melakukan ritual rutin. Semua keluarga berkumpul dan mengumpulkan barang-barang yang diperlukan, termasuk baju dan jeroan milik pria yang mereka bidik kemarin. Mereka berdoa kepada tempat perlindungan mereka, bersyukur karena tempat ini memberikan perlindungan dari dunia yang telah menjadi liar. Setelah itu mereka bergiliran membacakan peraturan mereka, yakni pertama, jangan pernah membiarkan orang asing masuk ke tempat suci. Kedua, tempat suci dan semua yang di dalamnya adalah suci. Dan yang ketiga, mereka wajib menjaga kenangan untuk tetap hidup. Para wanita terlihat khawatir ketika Gabe lupa kapan gilirannya membacakan peraturan. Daisy mengkoreksinya, membuat Gabe sedikit kesal. Di sini ibu mengatakan sekali lagi bahwa selama mereka ingat, maka selama itu mereka ada. Setelah itu mereka berlanjut merawat tanaman dengan menggunakan jeroan pria tadi sebagai pupuk. Ketika sendirian, Evie mengambil kotaknya dari dalam tanah, lalu dia meletakkan foto yang diambilnya dari jasad pria kemarin. Peti ini berisi benda-benda yang membantunya untuk tetap mengingat sejarahnya. Di malam harinya, ketika mereka akan tidur, B datang dan mengatakan bahwa Gabe tak mau tidur. Dia tak mau diikat di kasur, di mana hal itu biasa mereka lakukan. Mungkin Gabe kesal karena Daisy mengkoreksinya saat ritual tadi. Ibu pun menyuruh Ivy untuk menghibur Gabe, tapi jika dia tetap memberontak, ibu menyarankan Ivy untuk memukulnya hingga tak sadar. Ibu merasa bahwa Gabe sudah terlalu besar jika mengamuk, jadi mereka harus melakukan pendekatan yang berbeda.
Setelah Evie pergi, B memohon kepada ibu untuk membiarkannya patroli di luar rumah. Namun sebelum berangkat, ibu meminta maskernya untuk memeriksanya, membuat B kesal karena ibunya tak lagi mempercayainya. Ibu menjawab bahwa dia tahu kapan untuk tak mempercayai anak-anaknya. Itu semua demi keselamatan mereka sendiri. Setelah mendengar itu, B pun pergi untuk berpatroli. Di luar rumah kaca, B mulai mengamati lingkungan sekitar. Ia memancing siapapun menggunakan sinar senter dan berancang-ancang untuk membidik. Sosok manusia asing mendadak muncul, membuat B bersiap untuk menembaknya. Sekilas, B teringat dengan luka, membuat B ragu untuk menembak. Namun pria itu mendadak melepas maskernya hingga dia pingsan. Melihat itu, B langsung mengambilnya dan membawanya ke dalam rumah kaca. Evie yang melihat itu menegurnya, mengatakan bahwa dia telah melanggar aturan karena telah memasukkan pria asing ke dalam rumah mereka. Sampai pada malamnya keluarga pun berkumpul. Ibu marah kepada B karena pelanggarannya itu. Memasukkan pria asing adalah ancaman terbesar untuk mereka. Ibu mengingatkan B tentang bunyi aturan pertama mereka. Namun Daisy mendadak menyela ucapan ibu, menunjukkan aturan kedua yang mengatakan semua orang di tempat suci ini adalah suci. Jadi karena pria asing itu telah berada di tempat suci, maka dia juga suci dan mereka wajib untuk merawatnya. B sekali lagi memohon untuk membantu orang asing itu, berharap dia melihat luka. Mendengar itu, ibu pun menyerah dan mereka pun memutuskan untuk merawat pria itu. Di sini ibu melihat luka sobekan di kaki pria asing itu. Jadi dia akan menjahitnya, sekaligus mengajari anak-anaknya cara untuk menjahit luka itu. Can I try? Once upon a time. Setelah itu, ibu menidurkan Gabe dan perlahan mengikat kakinya sembari menceritakan kisah seorang perempuan. Pada suatu masa, di tengah wabah melanda, ada seorang gadis yang menjelajahi negeri-negeri yang buas untuk mencari rumah. Dia melewati koloni-koloni jahat yang hanya menginginkan dirinya saja. Namun dia terlalu pintar untuk ditangkap. Sampai akhirnya gadis itu tiba di kastil yang terbuat dari kaca. Namun hanya orang-orang yang ingat nama mereka yang boleh masuk, karena para monster ganas tak punya nama dan sejarah hidup. Akhirnya gadis itu pun hidup aman. Dia melukis kisahnya untuk dikenang oleh anak-anaknya nanti. Setelah ibu menceritakan itu, dia pun menyadari bahwa itu adalah kisah ibunya. Hal itu membuat ibu bahagia karena Gabe masih mengingat dirinya. Good boy. Esok paginya ketika Gabe bangun, dia menyadari bahwa dia telah mengompol. Jadi dia panik dan memberontak. Keributan itu membangunkan pria asing itu yang juga dibelenggu di tempat tidurnya. Pria itu menoleh dan menemukan B yang sedang tidur di dekatnya. Evie datang untuk membangunkan B, membuat pria asing itu berpura-pura tertidur. Kedua gadis ini berlanjut membereskan kekacauan Gabe. B malas untuk merawat adiknya itu, sehingga kini giliran Evie yang membersihkan kotoran adiknya itu. Evie menyuruh Gabe untuk mandiri karena dia sudah cukup dewasa. Namun dia tak mau, sehingga Evie terpaksa mencepokinya layaknya anak bayi. Kegiatan berikutnya, ketika gadis ini mulai merawat pria asing itu ketika dia masih tidur. B menyuruh kedua adiknya untuk pergi meninggalkannya sendirian, sementara dirinya dengan penuh penasaran mencukur jenggot pria itu. Namun sesaat kemudian, pria itu mendadak terbangun sehingga membuat B ketakutan. Dia meminta air dan B membiarkannya minum. Melihat kalung liontin B, pria itu pun bertanya, untuk apa kalung yang berlambang huruf itu? B menjawab bahwa huruf itu singkatan dari namanya. Evie masuk dan mereka berdua pun mulai menanyakan identitasnya. Namun pria ini masih nampak linglung, sehingga mereka berdua memberinya kesempatan untuk menjawab. Sementara itu, ibu memeriksa Daisy dan Gabe yang sedang bertugas jaga. Di sini Daisy mengomel bahwa dia sudah cukup umur dan tak perlu dijaga. Jadi ibu hanya mengingatkan dan pergi kembali ke rumah. Di rumah, Evie dan B masih sibuk membersihkan luka pria itu. Mereka nampak saling canggung. Namun B memberitahunya bahwa dia pernah melihat tubuh pria, jadi dia tak perlu malu. Sesaat kemudian ibu pun datang. Ibu berlanjut menginterogasi pria itu, bertanya siapa namanya, dari mana asalnya, dan bagaimana kondisi di luar sana. Pria itu menjawab bahwa dia merasa tak punya nama, dia tak tahu tempat asalnya. Namun yang hanya dia tahu, dia berjalan dari arah timur.
Pria itu juga menjelaskan bagaimana kondisi di luar sana, di mana sebagian besar manusia telah terinfeksi dan mereka saling makan satu sama lain. Ketika itu pria itu diburu oleh manusia lain, jadi dia terpaksa kabur sampai menemukan rumah kaca ini. Di sini pria itu berterima kasih kepada mereka karena telah menolongnya dan dia berharap bisa bergabung menjadi keluarga mereka. Namun ibu membantahnya, menolak untuk melepas rantai yang terpasang di kakinya itu. Ibu juga mengatakan bahwa dia menolak untuk memberi makan orang yang menganggur, jadi pria itu akan dipekerjakan olehnya. Di lain sisi, Ivy melanjutkan merawat adiknya. Ivy menunjukkan kepada Kip mainan yang dia buat saat kecil, di mana dulunya dia adalah anak yang pintar. You made this. Very small. Di malam hari saat makan malam, Pi bertanya apakah orang asing itu mempercayainya. Ketika dia mengangguk, Pi menutup matanya sehingga Kip berani menyentuh wajah pria itu. Di sini Pi meyakinkan adiknya itu bahwa orang asing itu sama seperti mereka dan bukan monster. Keesokan harinya, Daisy menunjukkan buku bergambar binatang kepada pria asing itu, menanyakan apakah dia pernah melihat salah satu dari mereka di luar. Ibu menyela Daisy, menegaskan bahwa semua hewan itu telah hilang. Ibu kemudian menyuruh Daisy dan Gabe untuk memperbarui pelang peringatan karena itu tak efektif untuk mencegah penyusup. Ibu menyarankan untuk menggantung mayat sebagai peringatan tambahan. Seiring berlalunya hari, pria asing itu merasa terbelenggu dan hanya bisa melihat yang lain bekerja di luar sana. Nampak Daisy mengadakan pesta mainan dengan mayat yang telah dipotong-potong oleh Gabe, membuat pria itu merasa ngeri. Pi mendadak muncul, membawakan pria itu berbagai macam buah sehingga dia bisa memilih favoritnya. Dia memilih stroberi yang kebetulan juga disukai oleh B. Sementara di luar rumah, Kim dan Daisy berlanjut menggantung potongan mayat di pohon sesuai saran dari ibu. Di dalam rumah, B mengobrol soal buku yang ditunjukkan Daisy, di mana itu adalah buku yang mereka baca sewaktu kecil. Daisy menyukai buku itu karena masih percaya bahwa binatang-binatang di gambar itu masih ada. Di sini, pria itu mengagumi keluarga ini karena bisa membaca, di mana dia sendiri tak bisa. Namun B menjawab bahwa Kip tak bisa membaca juga. Wabah Desert telah mengambil banyak ingatannya, sehingga membuatnya tak seperti pada umumnya. Ivy tiba, namun B nampaknya selalu ingin menyuruhnya pergi dan membiarkannya berduaan dengan si pria. Ketika Ivy dan B menata kasur, Ivy memperingatkan B untuk tidak mempercayai pria asing itu secepat ini. Tapi B tidak mendengarkan ucapannya. B malah mengejek bahwa Ivy juga menyembunyikan segala peninggalan orang lain di kotaknya. Tentu perkataan itu membuat Ivy sedikit tersinggung. B berlanjut menambal jendela dengan lem untuk menjaga rumah tetap kedap udara. Tak sengaja, pria itu memperhatikan lukisan di jendela kaca. B menjelaskan bahwa itu menggambarkan dirinya, ibu, dan ketiga adiknya. Namun pria ini penasaran dengan gambar pria yang bergandengan tangan dengan B. B pun menjelaskan bahwa dia adalah segalanya. Saat makan malam, B menyuruh pria itu untuk duduk di kursi kosong di samping ibu. Tapi ibu menolaknya karena itu adalah tempat luka. Pria itu pun bertanya siapa itu Luka. Jadi Ivy menjelaskan bahwa Luka adalah saudara mereka. Esok paginya keluarga pun berkumpul untuk memeriksa luka jahitan sang pria. Ibu mengatakan bahwa lukanya itu akan sembuh dan dia bisa beraktivitas lagi. Ketika semuanya pergi, Daisy berduaan dengan pria itu. Daisy masih penasaran dengan keingintahuannya tentang binatang. Jadi dia bertanya lagi soal binatang yang belum ada di gambarnya. Salah satunya adalah kuda. Daisy berpikir bahwa kuda adalah hewan berbulu dan bentuknya sangat kecil. Namun pria itu menjawab bahwa kuda adalah hewan yang besar, sebesar manusia. Kuda adalah hewan yang pintar, lebih pintar dari domba. Pria itu pun menggambar hewan itu di atas kayu, lalu menunjukkannya kepada Daisy, membuatnya sangat terkagum. Di sini pria itu pun merayu Daisy bahwa dia akan membuatkannya patung kuda dari kayu itu. Jadi dia menyuruh Daisy untuk mengambil pisau. Ketika dua kakaknya sibuk di taman, Daisy menyelinap masuk untuk mengambil pisau untuk pria asing itu. B berlanjut menemui si pria, di mana dia menanyakan soal situasi di luar sana. Pria itu menjawab bahwa tidak ada rumah atau apapun di luar sana, kecuali hanya kesepian. Dia menjelaskan bahwa seperti ada yang membawanya ke rumah kaca ini, namun entah apa. Ucapan pria itu membuat B yakin bahwa dia pasti punya ingatan tentang rumah kaca ini dan pernah menjadi bagian dari mereka. Saat malam, Daisy dan si pria asik bermain, membuat Kip nampak kesepian. Pria ini bertanya soal Luka.
di mana Daisy menjawab bahwa Luka telah lama pergi untuk mencari manusia lain yang normal. Luka pernah berjanji bahwa dia akan kembali dan memberi mereka sinyal khusus jika sampai sini. Esoknya, ketika semuanya sibuk di halaman, Gabe mengunjungi si pria yang sedang sibuk memahat kayu. Dia menunjukkan patung kuda potongannya kepada Gabe sampai membuat Gabe terpukau. Namun pria itu berkata bahwa patung itu khusus untuk Daisy. Mendengar itu, Gabe pun mendadak merebutnya. Lalu dia mencoba untuk menyusun potongan-potongan itu. Karena tak mampu, Gabe pun langsung mengamuk dan menghancurkan apapun di sekitarnya. Semua wanita mendekat untuk menangkapnya, namun Gabe terlalu besar untuk mereka atasi. Kunci rantai tak sengaja jatuh, sehingga pria itu menyuruh Daisy untuk membuka rantai yang mengikatnya itu. Karena dia berjanji untuk menolongnya, Daisy pun melepas rantai itu, sehingga si pria dengan cepat melumpuhkan Gabe. Setelah peristiwa itu, si pria tak lagi dirantai. Dia mendekati B, yang ketika itu sedang memeriksa memarnya di cermin. B secara tak sengaja memanggilnya Luka. Jadi pria itu memberitahunya bahwa dia bukan Luka. Namun B mengaku bahwa dia mengingatkannya akan Luka. Keesokan harinya, B menunjukkan cara menyerbuki tanaman. Benang merah adalah penanda untuk tanaman yang diserbuki. Namun kali ini dia lupa membawanya. Pria itu pun menawarkan untuk mengambilnya. Dalam perjalanan, si pria bertemu Ivy yang sedang sibuk dengan kotak kayunya. Ivy menjelaskan bahwa itu hanyalah permainan lama, di mana mereka memasukkan barang ke dalam kotak lalu menguburnya untuk melihat apakah mereka akan mengingat apa yang mereka masukkan esok harinya. Ketika pria itu bertanya apakah dia boleh ikut bermain, Ivy mengatakan bahwa permainan itu berakhir semenjak Luka pergi. Pria itu memahami bahwa ritual itu penting bagi keluarga karena membantu mereka mengingat seperti apa yang dilakukan Ivy. Namun Ivy bersikap defensif dan menolak penjelasan si pria itu, mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang keluarga mereka. That's not for you to hear. I know these rituals are important to your family. You don't know anything about us. Are you sure? Pria itu pun kembali ke B, bercerita bahwa Ivy baru saja menunjukkan isi kotaknya padanya. Mendengar itu, Daisy menyela obrolan. Merasa heran, mengingat Ivy tak pernah menunjukkan isi kotaknya pada mereka. Pria itu berlanjut mengatakan bahwa isi kotaknya mengingatkannya pada sebuah permainan. B pun langsung terkejut mendengarnya, di mana dahulu kala Luka juga sangat menyukai permainan itu. Esoknya pria itu mendekati Ivy saat dia sedang membaca di kasurnya. Dia meminta Ivy untuk memberinya tugas yang bermakna seperti halnya yang lain. Namun Ivy menjawab bahwa dia masih beruntung tidak dibidik pada waktu itu. Obrolan mereka berdua pun semakin tegang hingga pria itu memilih pergi. Ketika pria itu turun, ibu sudah menantinya di bawah. Ibu berkata bahwa segala sesuatu di tempat suci ini memiliki tujuan. Jadi pria itu bertanya apakah ibu memiliki tujuan untuknya. Ibu bilang ya, tapi bukan di tempat Ivy. Malam itu Daisy meminta sebuah cerita, sehingga pria itu menceritakan kepadanya tentang kehidupan raja di negeri orang buta. Dia memimpin warganya dengan baik dan dicintai oleh warganya. Namun raja mulai kehilangan cita rasa dan mulai meragukan kecintaan yang diberikan oleh warganya itu. Dia berpikir bagaimana warganya bisa menyintainya, padahal mereka semua buta. Raja mulai meragukan dirinya sendiri, sampai lupa dengan dirinya sendiri. Sampai suatu ketika, raja mencari seorang ratu yang bisa mengingatkannya siapa dirinya. Di sini Daisy menyela dongengnya itu, menganggapnya sebagai tak masuk akal. Sedangkan Ivy merasa curiga bahwa pria itu sedang merayu saudaranya. Keesokan harinya, pria itu memberi B stroberi sehingga membuatnya sangat bahagia. Ivy mengingatkan B bahwa pria itu bukanlah Luka. B menjawab bagaimana dia tahu bahwa dirinya menyukai stroberi. Dia pasti Luka. Di sini Ivy kembali mengingatkannya bahwa B memberitahunya tentang hal itu. You can't trust your heart. B berlanjut melakukan patroli bersama pria itu. Ketika membidik manusia yang mendekat, pria itu mendadak merabanya hingga membuat B tak fokus. Walau begitu, dia akhirnya bisa membidik target. Ketika B memotongi mayat, pria itu terus menatapnya, sampai akhirnya mereka berdua melakukan ronde untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, Ivy mempergoki mereka berdua. Hal itu memicu ingatan Ivy bertahun-tahun yang lalu ketika dia melihat kejadian serupa.
Ketika itu Gabe masih kecil dan meringik meminta Ivy untuk mengajaknya keluar. Tapi Ivy sepertinya lebih fokus mendidik Bee yang sedang berasmara dengan pria asing lain, sehingga dia melalaikan Gabe. Ivy kembali tersadar, di mana pria itu nampak meliriknya sehingga membuatnya pergi. Di lain sisi, ibu mengajari Daisy tentang anatomi tubuh manusia, di mana daging digunakan untuk menggerakkan tubuh, sedangkan tulang rawan dan kolagen adalah perekat antar tulang. Sementara itu, pria itu mendekati Ivy dan bertanya apakah dia suka dengan apa yang dia lihat tadi. Karena marah, Ivy melemparkan pisau ke arahnya, tapi si pria langsung menangkapnya. Ivy memperingatkannya bahwa rayuannya itu tidak akan berhasil padanya. Dia tahu bahwa pria asing itu berpura-pura seperti luka. Dia tak merasakan perasaan terhadap luka seperti yang dirasakan oleh Bee. Tapi pria itu menjawab bahwa itu karena luka tidak memilihnya. Tapi untuk kali ini akan berbeda. Dia akan memperlakukan sama terhadap semua perempuan. Mendengar itu, Ivy pun langsung pergi. Ketika suasana sepi, pria itu menemukan sekantung barang-barang luka, termasuk liontinnya, di dalam kotak kenangan Ivy yang dikubur. Ketika membantu Daisy, pria itu bertanya tentang kalung yang mereka pakai. Jadi Daisy menjelaskan bahwa ibu mereka lah yang membuatnya saat mereka lahir. Pria itu bertanya lagi, apakah mereka pernah melepaskan kalungnya itu. Daisy menjawab tidak, selama mereka masih ingat. Keluarga pun berkumpul untuk melakukan ritual. Lalu B mengajak pria itu untuk bergabung. Tapi Ivy menolak, mengatakan bahwa dia bukan bagian dari mereka. Pria itu langsung mengeluarkan kantong yang berisi barang-barang luka, hingga membuat mereka semua terkejut. Daisy gembira karena luka kembali. Tapi Ivy menegaskan bahwa dia mungkin telah mencurinya dan pria itu bukanlah luka. B menyalanya, mengatakan bahwa Ivy hanya ingin semua orang sama sengsaranya seperti dia. Ibu menghentikan ucapan B itu, mengatakan bahwa Ivy hanya ingin melindungi keluarga mereka. Namun B mengingatkan mereka bahwa kesalahan Ivy lah yang menyebabkan Gabe menjadi cacat seperti itu. B bercerita bahwa Ivy pernah memata-matai dirinya dan luka layaknya pecemburu, padahal dia seharusnya mengawasi Gabe. Kesal mendengar itu, Ivy pun pergi sambil menangis, sementara ibu menegur B karena ucapannya yang kejam. Malam itu, Ivy tak bergabung dengan mereka untuk makan malam. Daisy menawarkan untuk membawakan makanan ke kamarnya, namun B mencegahnya, mengatakan bahwa mereka harus makan bersama atau tidak sama sekali. Ibu setuju akan memberi sedikit waktu untuk Ivy. Ketika pria itu berdiri untuk membantu ibu, Gabe langsung menyalanya, menunjukkan bahwa Gabe tak suka jika pria itu ikut campur. Selanjutnya di kamar, Ivy bertanya kepada ibu mengapa tidak ada orang yang menyukai kebenaran, padahal yang dia sampaikan adalah apa adanya. Ibu menjawab bahwa kebahagiaan itu lebih penting. Jika mereka percaya bahwa pria asing itu adalah luka, mereka lebih bahagia, terlepas apakah itu benar atau tidak. Di sini ibu nampak setuju jika pria itu adalah luka, walaupun Ivy keberatan. Malam harinya, P dan pria itu melakukan hubungan asmaranya. Terlihat bahwa pria itu menggunakan kalung luka, artinya dia kini resmi menjadi sosok luka. Aksi mereka berdua malam itu menyebabkan kebisingan, hingga Gabe yang ada di bawahnya merasa emosi. Esoknya, ibu mulai melepas sisa jahitan di kaki luka, di mana kini cederanya telah sepenuhnya sembuh. Dia meminta agar ditugaskan berpatroli, jadi ibu pun mengizinkan dia bergabung dengan shift B. Saat Ivy mencuci pakaian, B melepas pakaian dalamnya untuk dicuci, tapi Ivy menyadari bahwa B belum mengeluarkan darah. Hari-hari pun mereka jalani seperti biasa, dan kini pria itu bahagia karena telah menjadi bagian dari mereka. Sampai suatu saat, B mendekati ibu, di mana B merasa sangat bahagia sejak kehadirannya. Tapi ibu mengingatkannya bahwa dia harus tetap sehat demi bayinya. B terkejut karena ibu mengatakan bahwa dia akan memiliki bayi, padahal B sendiri tak tahu bagaimana cara membuat bayi. Ibu menjelaskan bahwa tubuh memiliki ingatan yang tidak diingat oleh pikiran, dan B sudah
Luka melakukannya. Ibu kemudian mengatakan bahwa persediaan oksigen di tempat perlindungan mereka terbatas. Jadi P harus memilih siapa yang akan dipelihara, bayinya atau pria itu. P pun langsung sedih, mengapa harus memilih? Padahal mereka memiliki banyak pohon yang mampu membersihkan udara dari penyakit itu. Ibu menjawab bahwa itu tidak cukup. Mereka telah cukup banyak bernafas. P pun frustasi dan berlari keluar sambil berteriak, "Pak Adil." Gabe yang mendengarnya ikut frustasi dan ikut berlari keluar, membuat Ivy mengejarnya. Luka dan Ivy membawanya kembali ke dalam, di mana Ivy mengomel karena Luka membiarkannya pergi. Luka menjawab bahwa itu bukanlah salahnya, jadi dia meminta Ivy untuk berhenti menyalahkan dia ataupun dirinya sendiri. Namun Ivy tetap merasa bersalah karena Gabe kehilangan akal sehatnya, tak seperti mereka yang normal. Tiba-tiba P datang dengan marah dan pamit pergi untuk tugas patroli. Jadi Luka mengikutinya, menanyakan ada apa. Di sini P menjelaskan bahwa ibu akan menyuruh Luka pergi karena kehamilannya. Itu karena oksigen di sini tak cukup untuk lebih banyak orang. Di sini B mengaku bahwa dia akan ikut bersamanya jika dia diusir nanti. Di lain sisi, Gabe tiba-tiba berbaring di samping Ivy yang tertidur dan perlahan menyentuhnya. Tentu Ivy langsung bangun untuk menghentikannya, tapi Gabe terus memaksa Ivy. Ivy menyadari bagaimana kondisi adiknya itu, lalu dia memutuskan untuk menyenangkannya. Ketika Gabe tertidur, Ivy pergi. Luka mengikutinya, bercerita kepada Ivy bahwa ibu akan segera menyingkirkannya jika bayi itu lahir. Ivy mengaku tak terkejut mendengar itu, karena begitulah Luka. Luka pada akhirnya selalu pergi, karena pada faktanya Luka yang asli telah tiada. Itulah mengapa Ivy menyimpan barang-barang Luka di kotaknya. Di sini pria itu pun mengakui bahwa dia hanya berpura-pura sebagai Luka hanya untuk membahagiakan P dan keluarganya, karena menurutnya suatu peristiwa tak selamanya harus disesali. Di sini pria itu mengatakan bahwa Ivy pantas untuk bahagia seperti yang dirasakan oleh P. Pria itu sangat terbuka jika Ivy mau. So do you. Keesokan harinya, Gabe dan Luka melakukan perbaikan. Luka melihat Gabe yang terus menatap Ivy. Gabe mengatakan bahwa Ivy mencintainya, jadi Luka dilarang untuk menatapnya. Di sini Luka berkomentar bahwa Gabe tak akan pernah dicintai, yang ada hanyalah rasa kasihan. Mendengar itu, Gabe langsung ngamuk, melempar papan kayu ke arah Luka, dan tak sengaja memecahkan jendela. Dengan segera para wanita bergegas masuk dan menutup lubang itu, membuat ibu sangat khawatir. Gabe tak pernah melakukan hal separah ini selama ini. Selanjutnya, ibu memanggil Luka, di mana ibu menyuruhnya untuk segera pergi dari rumah karena memperburuk kondisi Gabe. Luka berkata bahwa dia akan memiliki bayi dan itu adalah tanggung jawabnya untuk merawatnya. Namun ibu tetap menyuruhnya pergi. Setelah mendengar itu, Luka pun pergi mengunjungi para perempuan yang ketika itu sedang sibuk membersihkan tubuh mereka. Luka berkata bahwa sekarang adalah tugasnya untuk patroli, jadi dia menyuruh mereka untuk tetap di tempat. Sementara itu, ibu menidurkan Gabe seperti biasa yang dia lakukan. Ketika dia akan kembali, Luka mendadak menghadangnya. Di sini Luka memprotes mengapa ibu tak pernah memanggilnya dengan nama. Ibu menjawab bahwa dia tak pernah lupa dengan wajah Luka yang merupakan anaknya sendiri, dan ibu yakin bahwa pria itu bukanlah Luka. Tiba-tiba pria itu mencekik ibu, menyuruhnya untuk tidak ikut campur dengan urusan keluarga lagi. Pria itu langsung memukul kepalanya sampai meninggal. Lalu setelah itu dia meletakkan di samping tempat tidur Gabe. Ketika Gabe bangun, dia menyadari bahwa ibunya telah meninggal. Pria itu datang dan menuduh Gabe sebagai pelakunya. Gabe pun marah dan langsung menyerangnya. Semuanya pun terbangun dan melihat bahwa ibu telah tewas. Mereka menangis putus asa. P mulai berasumsi bahwa Gabe pasti telah sengaja membunuh ibu ketika dia kehilangan akal sehatnya. Namun Ivy membantah karena Gabe tak pernah menyerang ibu. Para wanita berlanjut merawat mayat ibu, sedangkan pria itu mengikat Gabe ke kamarnya. Dia kemudian sengaja membuka jendela yang merupakan tindakan yang berbahaya. Di sini pria itu bercerita tentang siapa sebenarnya dirinya. Di masa lalu, dia menyaksikan bagaimana pikiran semua orang hilang, bahkan pikiran keluarganya sendiri. Dia sampai melepas maskernya, berharap ingatannya juga ikut hilang seperti mereka. Namun semua itu tidak terjadi padanya. Dia tetap ingat semuanya, di tengah orang-orang yang dicintainya melupakannya. Entah apa yang membuatnya kebal dari wabah ini.
Pria itu menjelaskan bahwa ingatan itu sangat menyakitkan. Jadi di sini dia akan menghapus semua ingatan Gabe dengan membiarkan udara masuk melalui jendela. Sementara itu, saat para perempuan mempersiapkan jenazah ibu, Daisy bersikeras untuk membiarkannya tetap di kamar. Hal itu tak mungkin mereka lakukan karena jenazah akan membusuk. Jadi Ivy mengajak Daisy pergi untuk menghiburnya. Ditinggal sendirian, P tak sengaja melihat kotak Ivy dan melihat kantong luka, di mana ada sebuah baterai di dalamnya. Ini langsung membuat P flashback ke masa lalu ketika dia sedang patroli. Ketika itu sosok pria asing mendekat. P memberikan sinyal berupa senter yang hanya bisa direspon oleh luka. Namun karena pria itu tak merespon, P pun menembaknya. Ketika dia memeriksa mayatnya, dia melihat senter yang sudah rusak dan liontin luka yang terpasang di leher mayat. Menyadari bahwa dia telah menembak luka, P langsung melepas maskernya sambil menangis terseduh-seduh. P menyadari bahwa udara yang dia hirup sangat berbahaya. Namun ia terus menghirupnya, berharap itu akan menghilangkan rasa sakitnya. Kembali ke sekarang, Ivy mengetahui bahwa P telah melihat barang luka. P datang dengan marah karena Ivy tak mengingatkannya bahwa luka telah mati. Ivy menjawab bahwa dia sengaja menyembunyikannya karena P memilih untuk melupakan peristiwa itu. Di sini B pun berubah pikiran. Dia merayu Ivy agar mereka melupakan ingatan lama mereka bersama-sama karena menurutnya ingatan itu sangat menyakitkan. Namun Ivy menolak, mengatakan bahwa dia tak ingin kehilangan semuanya. P pun memaksa Ivy untuk keluar rumah kaca, tapi luka palsu itu menghentikannya. Di sini luka malah mendekati Ivy, membuat P cemburu. P nekat pergi keluar tanpa pelindung, sementara luka palsu itu menghentikan Ivy untuk mengejarnya. Di sini luka menyuruh Ivy untuk berhenti merasa bertanggung jawab, karena itu adalah pilihan P sendiri. Daisy mendadak datang untuk memberitahu mereka bahwa ada sesuatu yang salah dengan Gabe. Mereka memeriksa Gabe yang nampak diam karena ingatannya telah hilang semua. P mendadak datang, namun sepertinya dia sudah kehilangan banyak ingatannya. Ivy hanya ingat masa kecilnya dan mengajak Daisy bermain pesta minum teh. Melihat itu, Ivy pun putus asa. Kini hanya dia yang mengingat semuanya. Namun pria itu menyuruh Ivy tak khawatir. Mereka pasti ingat selama Ivy mau merawat mereka. Di sini Luka langsung menyentuh Ivy dan memulai untuk hubungan asmara. Di sini Luka berjanji bahwa dia tak akan membiarkan Ivy ingat sendirian. Begitupun Ivy, dia pun akhirnya mau memanggilnya sebagai Luka. Sementara itu saat bermain, P menyuruh Daisy berhenti memakai maskernya karena Ivy akan memberitahu apa yang perlu mereka ingat saja. Jadi Daisy tak perlu khawatir lagi. Selanjutnya ketika mereka melakukan ritual, mereka berkumpul di atas jenazah ibu. Ivy menetapkan peran baru mereka, mengubah sejarah dan identitas mereka. Ivy dan Luka menjadi raja dan ratu, P menjadi saudara perempuan Ivy, dan Gabe menjadi saudara laki-laki semuanya. Daisy kemudian memperkenalkan dirinya sebagai putri B. Hari-hari mereka lewati. B memilih untuk tak pakai masker meski dia sedang hamil. Jika hal itu terus dia lakukan, maka nasib B akan seperti Gabe. Ivy tahu bahwa bayi itu kemungkinan kecil untuk hidup dengan udara beracun seperti itu. Namun jika dia hidup, maka dia akan kebal seperti Luka. Masing-masing dari mereka telah memilih kehidupan mereka sendiri, sampai mereka melukis ulang dinding rumah kaca untuk mengubah sejarah mereka, tentunya untuk menghapus masa lalu. Di luar rumah, Gabe menemukan tengkorak berkalung nama Ivy dan B, melambangkan bahwa kedua nama itu telah mati dan digantikan oleh peran baru. Di lain sisi saat berpatroli, Luka melihat orang asing yang nampak sehat dan normal. Namun saat akan membidiknya, dia malah mengarahkan senapan ke arah Gabe hingga membuat Gabe tewas. Ini menunjukkan dinamika baru dalam keluarga di tengah orang asing yang akan terus berdatangan. Luka berpikir bahwa dia harus menjaga keseimbangan keluarga dengan membuang manusia-manusia yang menurutnya tidak berguna seperti Gabe. Dan di sini film pun berakhir.